Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 12 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berjaga dan bersedia karena waktunya sudah semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 12 November 2024 berjudul Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ayat inti terdapat dalam Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke tempat maha kudus untuk membersihkan tempat kudus yang ditunjukkan dalam Daniel 8 ayat 14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya, sebagaimana disajikan dalam Daniel 7 ayat 13. Dan kedatangan Tuhan ke baitnya, yang dinubuatkan oleh Maleaki, adalah gambaran dari peristiwa yang sama. Dan ini juga digambarkan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan, yang digambarkan oleh Kristus dalam perumpamaan tentang 10 gadis dari Matius 25. Pada musim panas dan musim gugur tahun 1844, proklamasi mempelai datang diberikan. Kedua golongan yang digambarkan oleh gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh kemudian berkembang. Satu golongan yang memandang dengan sukacita kepada kedatangan Tuhan dan yang telah dengan tekun mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Golongan lain yang dipengaruhi oleh rasa takut dan bertindak berdasarkan dorongan hati, telah merasa puas dengan suatu teori tentang kebenaran, tetapi tidak memiliki kasih karunia Allah. Dalam perumpamaan itu, ketika mempelai laki-laki datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kedatangan mempelai laki-laki yang diperlihatkan di sini terjadi sebelum perjamuan kawin. Perjamuan kawin menggambarkan penerimaan kerajaannya oleh Kristus. Kota suci, Yerusalem baru, yang merupakan ibu kota dan lambang kerajaan, disebut pengantin perempuan, mempelai anak domba. Kata malaikat itu kepada Yohanes, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, kata Nabi itu. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Maka jelaslah bahwa mempelai wanita melambangkan kota suci, dan garis-garis yang keluar untuk menyambut mempelai pria adalah lambang gereja. Dalam Kitab Wahyu, umat Allah dikatakan sebagai tamu pada perjamuan kawin, Wahyu 19 ayat 9. Jika mereka adalah tamu, mereka tidak dapat juga dilambangkan sebagai mempelai wanita. Kristus, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya di surga, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Daniel 7 ayat 14, Wahyu 21 ayat 2.
Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, untuk menebus umatnya yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Dikutip dari buku The Great Controversy halaman 426 dan 427. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Makna kalimat raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan penting sekali kita pahami yang hidup di penghujung zaman akhir ini. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 280 paragraf 1. Setiap perkara telah diputuskan untuk hidup atau mati. Sementara Yesus melayani di Bait Suci, penghakiman telah berlangsung bagi orang-orang benar yang telah meninggal dan kemudian bagi orang-orang benar yang masih hidup. Kristus telah menerima kerajaannya setelah membuat penebusan bagi umatnya dan menghapus dosa-dosa mereka. Warga kerajaan telah terkumpul. Pernikahan anak domba telah dilaksanakan, dan kerajaan serta kebesaran kerajaan di bawah seluruh langit diberikan kepada Yesus dan para pewaris keselamatan, dan Yesus akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Apa artinya? Artinya proses pemeteraian sudah selesai, proses penghakiman pemeriksaan sudah selesai, dan pintu kasihan sudah ditutup. Itu sebabnya kepada Yesus diserahkan kerajaan tersebut, dan Yesus memerintah sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi, saat Yesus memerintah sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, pintu kasihan sudah ditutup. Pekabaran malaikat ketiga berakhir. Peran Yesus sebagai imam besar atau pengantara sudah selesai. Perhatikan apa yang terjadi saat Yesus keluar dari bilik Maha Suci, yaitu saat pintu kasihan ditutup, yang terdapat dalam Spiritual Gifts volume 1 halaman 198 paragraf pertama. Ketika Yesus keluar dari tempat Maha Suci, saya mendengar denting lonceng pada jubahnya, dan ketika ia pergi, awan kegelapan menutupi penduduk bumi. Saat itu tidak ada pengantara antara manusia yang bersalah dan Allah yang tersinggung. Mengapa tidak ada pengantara lagi? Karena Yesus sudah keluar dari bilik Maha Suci. Selanjutnya, ketika Yesus berdiri di antara Allah dan manusia yang bersalah, ada suatu perlindungan pada umat. Tetapi ketika Yesus melangkah keluar dari antara manusia dan Bapa, perlindungan itu disingkirkan dan setan menguasai manusia. Jelas sekali, Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Jadi, waktu Yesus keluar dari bilik yang Maha Suci, maka perlindungan manusia sudah tidak ada, sebab sudah tidak ada pengantara antara manusia kepada Bapa. Tidak ada lagi pembela. Itu sebabnya Roh Nubuat lanjutkan dalam halaman dan paragraf yang sama, mustahil untuk malapetaka dicurahkan sementara Yesus bertugas di dalam Bait Suci. Namun, saat pekerjaannya di sana selesai, saat pengantaraannya berakhir, tidak ada yang dapat menahan murka Allah, dan murka itu pun meledak dengan dahsyat ke atas kepala orang berdosa yang bersalah dan tidak berdaya, yang telah meremehkan keselamatan dan membenci teguran. Sungguh besar peranan Yesus sebagai pengantara kita. Murka Allah tidak dapat dicurahkan bila Yesus masih bertugas sebagai imam besar kita. Namun, saat Yesus keluar dari bilik yang Maha Suci, maka tidak ada lagi yang menahan. Mereka yang meremehkan peranan imam besar akan menerima murka Allah. Inilah yang terjadi saat Yesus keluar dari bilik yang Maha Suci. Apa yang terjadi kemudian? Early Writings halaman 281 paragraf 1 berkata, "Kemudian saya melihat Yesus menanggalkan pakaian keimamatannya dan mengenakan jubahnya sebagai raja.
Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, mahkota di dalam mahkota. Dikelilingi oleh malaikat, dia meninggalkan sorga. Tulah-tulah menimpa penduduk bumi. Beberapa orang mencela Allah dan mengutuknya. Yang lain bergegas menemui umat Allah dan memohon untuk diajari bagaimana mereka dapat lolos dari penghakimannya. Namun, orang-orang kudus tidak memiliki apapun untuk mereka. Orang-orang kudus sudah mengabarkan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, tetapi mereka menolak. Dan akhirnya, mereka menerima akibatnya. Itu sebabnya umat-umat kudus tidak punya apa-apa lagi untuk mereka. Sebab memang saat Yesus keluar dari bilik yang maha suci, pekabaran malaikat ketiga turut berakhir. Semua peristiwa ini penting kita ketahui, sebab inilah tahap-tahap yang terjadi sampai Yesus akhirnya memerintah sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan Spiritual Gifts volume 1 halaman 199 paragraf 1 berkata, seluruh sorga telah bersatu dengan Yesus saat mereka mendengar kata-kata yang menakutkan, sudah terlaksana, sudah selesai. Rencana keselamatan telah diselesaikan, namun hanya sedikit yang memilih untuk menerima rencana itu. Dan saat suara belas kasihan yang lembut menghilang, ketakutan dan kengerian menyergap mereka. Dengan sangat jelas mereka mendengar, terlambat, terlambat. Perhatikan, hanya sedikit yang memilih untuk menerima rencana keselamatan itu. Artinya, hanya sedikit yang menerima rohnya Yesus dalam hati. Sebab meski Yesus melayani di bilik yang maha suci di sorga, tetapi oleh rohnya Yesus, dia masih melayani kita di dunia ini. Sebab Kristus di dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Nah, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 333, paragraf 3. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya, sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, untuk menebus umatnya yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Bagaimana caranya untuk dapat mengambil bagian dalam perjamuan kawin anak Allah? Harus memakai jubah pesta. Apa yang kita perlukan untuk dapat memakai jubah pesta? Christ Object Lesson halaman 307 paragraf 1 berkata, pakaian pesta menggambarkan karakter yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin itu. Pakaian pesta itu adalah karakter. Karakter siapa? Education halaman 249 paragraf 2 menjawab, jubah ini karakter Kristus sendiri yang tak bernoda dengan limpah ditawarkan kepada semua umat manusia. Namun, semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Pakaian pesta yang adalah karakter Kristus yang tidak bernoda harus kita mulai kenakan di dunia ini. Bagaimana caranya? Sketches from Life of Paul halaman 296 paragraf 1 menjawab, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Lagi-lagi, Roh Kristus yang wajib kita miliki jika kita mau bertemu dengan Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Artinya, mereka yang menolak Roh Kristus akan menerima murka Bapa. Karenanya, pastikan Roh Kristus yang dalam hati kita, agar kita mulai kenakan jubah pesta di dunia ini dan akhirnya dapat hadir dalam pesta nikah anak Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting bagi kami pada pagi hari ini, bahwa waktunya semakin singkat, di mana Yesus akan keluar dari bilik yang maha suci, pintu kasihan ditutup, dan dia akan mengganti jubah imamnya dengan jubah raja untuk menjemput mereka yang setia,
sehingga kami dapat semua berkumpul dengan Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sebab bila mana kami menerima roh Kristus dalam hidup ini, itulah wujud kami menerima pakaian pesta, mengenakannya di dunia ini, sehingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami layak untuk menjadi tamu-tamu pada perjamuan nikah anak Allah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.